Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Arjuna, NIM 2020A1H099. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. Tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pembahasan Demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah. Pengawasan rakyat dalam sejarah ketahanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Menurut Juliardi, demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Pertama, periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang dimaksudkan Undang-Undang 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Kedua, periode 1945 sampai periode 1959. Dengan sistem demokrasi parlementer, periode ini sangat menonjolkan peralihan parlemen dengan partai politik. Yang ketiga, periode 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. Yang keempat, periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau bisa disebut Orde Baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. 5. Periode 1998 sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau bisa disebut Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang merupakan pengembalian perimbangan kekuatan antar lembaga negara. B. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. A. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen. Yang B. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Dan C. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat
antara badan eksekutif dengan badan legislatif. C. Demokrasi perwakilan dengan sistem perpisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga ketuanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen. Dan C. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi. 2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang disebut parlemen atau lembaga legislatif yang haruslah dipilih melalui sesuatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilihan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang atau UUD walau dengan alasan apapun. D. Ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi sering waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun di antaranya banyak pengertian yang berbeda. Terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada dan ciri utama yang harus diperhatikan untuk memulai apakah suatu masyarakat bersifat demokrasi untuk demokrasi atau tidak, yaitu pertama, adanya penyelisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai. 3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pembatasan atas perwakilan kekerasan cara minimnya. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. 6. Adanya jaminan pengakuan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Yang E. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi keanekaragaman sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain: pertama, negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani yaitu sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. 3. Aliansi, kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penaikan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.